Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kita membuat sebuah presentasi tentang ijtihad di dalam Islam untuk memenuhi ulangan akhir semester MK Metode Studi Islam. Sebelum kami mulai, saya banyak ucapkan untuk terima kasih untuk Bapak dosen Bapak Muhammad Maimun MPD dan teman-teman kuliah PJJ PAI Satu Perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai, yaitu ijtihad Islam dan dinamika sosial kebudayaan. Jihad dalam bentang sejarah. Definisi jihad. Jadi jihad adalah pengerahan kemampuan oleh mujtahid dalam mencari pengetahuan tentang hukum syara. Jadi sebuah ijtihad adalah badlul juhdi, yaitu untuk mencurahkan segala kemampuan untuk beristinbat, untuk melahirkan sebuah hukum baru tentang hukum syara. Adapun dalilnya, yaitu dalil ijtihad qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu idza amartukum bi syai'in min dinikum fakhudhu bihi wa idza amartukum bi syai'in min ra'yin fa innama ana basyarun. Yang artinya, apabila aku memerintahkan sesuatu kepadamu tentang agama, maka terimalah, dan apabila aku memerintahkan sesuatu berdasarkan pendapatku, maka aku adalah seorang manusia. Ini artinya di era Rasulullah SAW, ijtihad di situ memang agak sedikit kawasannya, karena Rasulullah SAW selalu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan sebuah keputusan-keputusan hukum, karena ada sababiyah yang turun. Oke. Ijtihad dari era Nabi dan Tabi'in. Yang pertama yaitu ijtihad pada masa Nabi Muhammad SAW. Di sini pada masa Rasulullah SAW, tasyri'ul ahkam, yaitu munculnya hukum, terbagi menjadi dua periode, yaitu pertama periode Mekah. Periode Mekah bisa disebut dengan periode revolusi akidah yang mengubah sistem kepercayaan masyarakat jahiliyah menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Suatu revolusi yang menghadirkan perubahan fundamental, rekonstruksi sosial dan moral pada seluruh dimensi kehidupan masyarakat. Artinya, di dalam masa periode Mekah, Rasulullah SAW belum mengadakan sebuah lahan untuk ijtihad. Karena apa? Di situ di masa periode Mekah, fokus utama adalah revolusi akhlak atau revolusi akidah yang dari penyembahan berhala menuju penyembahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah periode Madinah. Periode Madinah adalah yang dinamakan periode Madinah ini, yaitu setelah hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, dinamakan periode Madinah. Periode ini juga disebut yaitu periode Madinah. Di situ di Mekah ya, bisa juga itu periode Madinah, bisa disebut periode revolusi sosial dan politik, di mana pada periode ini turun ayat-ayat menerangkan hukum-hukum syariah dari semua persoalan yang dihadapi manusia, baik ibadah maupun muamalah. Di dalam periode Madinah ini Rasulullah SAW selalu yaitu membuka
hukum-hukum, yaitu ada asbabiyah, turunlah yaitu wahyu Allah kepada Rasulullah SAW selama 13 tahun terakhir, karena di periode di Madinah adalah 13 tahun untuk menerima wahyu dan menerima untuk menjelaskan kepada umat manusia, umatnya. Oke, itu di dalam periode ijtihad pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yaitu ijtihad pada masa sahabat. Setelah Rasulullah SAW ila rafiqil a'la, pada masa sahabat tentunya Islam, wilayah Islam semakin bertambah luas. Seiring dengan ini, masalah sosial, kemasyarakatan tumbuh sangat heterogen atau bermacam-macam. Sebagai dampak peleburan etnis dan berbagai macam, yaitu kebudayaan dalam menyelesaikan berbagai masalah yang aktual pada waktu itu. Peran ijtihad dirasa sangat penting karena tanpa ijtihad akan banyak masalah yang tidak diketahui status hukumnya, sementara wahyu Al-Quran yaitu dan hadis sudah terhenti karena terhentinya Rasulullah SAW. Karena terus apakah terputus? Ya enggak, maka dari itu terbukalah pintu ijtihad bagi para sahabat. Akan tapi metode-metode yang digunakan oleh para sahabat ini bermacam-macam. Di antara sahabat yang terkenal melakukan ijtihad sesudah Rasulullah SAW ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang pertama, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Zaid bin Thabit, ya, terus Ubay bin Ka'ab, selanjutnya itu Mu'ad bin Jabal, terkenal ya Mu'ad bin Jabal ketika diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman. Di situ Mu'ad bin Jabal ditanya oleh Rasulullah, bagaimana engkau akan menghukum mereka? Apabila beliau menjawab, apabila dengan Al-Quran tidak ada, hadis tidak ada, maka dengan pendapat saya, itu Mu'ad bin Jabal. Lalu Rasulullah SAW memberikan tepukan di dadanya kepada Mu'ad bin Jabal. Selanjutnya sahabat yaitu Ibnu Abbas melakukan ijtihad pula. Yang selanjutnya adalah ya Ibnu Abbas, ya Ibnu Mas'ud yang terakhir. Oke. Dari sekian para sahabat, di situ ijtihad mereka terjadi antara lain karena perbedaan metode ijtihad yang mereka pergunakan di samping latar belakang keilmuan dan orientasi penalaran yang berlainan. Contohnya Umar bin Khattab lebih condong kepada maslahat atau kebaikan, di samping juga menggunakan kias atau memasamakan hukum dengan hukum yang ada. Sedangkan Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud keduanya lebih banyak menggunakan kias, walaupun kadang-kadang sering juga memakai maslahah ammah. Ini adalah perbedaan para sahabat melakukan sebuah ijtihad. Kemudian ijtihad pada periode tabi'in dan tabi'in. Nah, periode tabi'in ini adalah periode di mana para sahabat sudah kebanyakan yang meninggal. Eranya tabi'in yang orang-orang yang menangi, bahasanya itu di eranya para sahabat. Jadi gurunya para sahabat, ya tabi'in, dinamakan tabi'in, murid-murid para sahabat. Dan tabi'in tentunya muridnya para tabi'in gitu ya. Dalam beristihad, para tabi'in mendasarkan pendirian mereka kepada pendapat para sahabat tentunya, ya, karena mereka adalah guru sahabat. Mereka memelihara sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat, bahkan mereka berusaha untuk mengkompromikan pendapat-pendapat para sahabat yang saling bertentangan dalam banyak masalah. Ini para tabi'in. Para tabi'in melakukan ijtihad dengan dua cara. Yang pertama yaitu mereka mengutamakan pendapat seorang sahabat dari pendapat sahabat yang lain. Artinya apa? Intikal, mengikuti qaul atau pendapat para sahabat. Bahkan kadang mengutamakan pendapat seorang tabi'in dari pendapat seorang sahabat. Kalau pendapat diutamakan menurut ijtihadnya lebih dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Yaitu para tabi'in yang golongan pertama ini mereka menggunakan lebih melihat pendapat para sahabat terlebih dahulu.
apabila meskipun mereka mungkin bisa berijtihad untuk kelompok kedua nanti, yaitu mereka lebih mengutamakan pendapatnya para sahabat apabila begitu. Yang kedua, yaitu mereka sendiri berijtihad. Artinya apa? Para tabi'in dan tabi'in mereka berijtihad sendiri, yaitu berusaha untuk mengeluarkan hukum-hukum beristinbat, hukum dari ahkam syariah itu sendiri. Selanjutnya yaitu pada masa tabi'in, ya, di dalam tabi'in pada 3 pembagian grafis yang besar dalam dunia Islam, tempat kegiatan ijtihad yang bebas terjadi, yaitu yang pertama di Irak, ya. Kelompok geografisnya di ulama-ulama Irak. Di situ yang pertama Irak ada Basrah, yang kedua ada Kufah, ya. Di situ ulama-ulama Irak, ya, Kufah di Irak sana, karena sudah berkembangnya zaman di tabi'in, di situ kelompoknya luar biasa di dalam Irak, ya. Terdiri dua kelompok, yaitu Basrah dan Kufah. Yang kedua di Hijaz. Hijaz itu nama lain dari Jazirah Arab, yaitu di Madinah atau di Mekah, dan yang kedua adalah di Madinah. Ini adalah Hijaz, kelompok geografisnya Hijaz, para tabi'in. Yang selanjutnya yaitu di daerah Syria, ya. Di Syria ini banyak tidak begitu banyak kurang tercatat dalam literatur Islam, karena teks-teks mungkin belum diketahui, ya, itu pada masa tabi'in di masa pembagian secara geografisnya. Oke, selanjutnya yaitu golongan jumhur menetapkan hukum terbagi dalam 2 golongan. Yang pertama yaitu golongan al-hadis. Golongan ini berkembang di Hijaz dan menetapkan hukum mazhab ini pertama-tama sangat terikat dengan teks-teks Al-Quran dan Sunnah. Bila dalam menetapkan hukum suatu masalah tidak ditemukan hukumnya dalam nas Al-Quran dan Sunnah, mereka berpaling kepada praktek dan pendapat para sahabat. Mereka menggunakan ra'yu hanya dalam keadaan yang sangat terpaksa. Tokoh-tokoh aliran ini yang termasyhur adalah seperti Sa'id bin al-Musayyab al-Mahzumi, diikuti oleh Az-Zuhri, Imam Ats-Tsauri, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Dawud Az-Zahiri. Kemudian golongan yang kedua adalah Ahlur Ra'i. Golongan ini berkembang di Kufah, Irak. Dalam menetapkan hukum, mazhab ini banyak terpengaruh dengan cara berpikir ulama-ulama Irak. Mereka mengikuti pola pikir Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Mas'ud. Jadi ahli ra'i ini memang kebanyakan ulama-ulama Irak yang terjadi yang melakukan ra'i. Memang karena memiliki sebuah alasan-alasan tertentu tentunya. Tokoh-tokoh aliran ini yang masyhur adalah seperti Imam Alqamah Ibnu Qais, Al-Aswad bin Yazid An-Nakhi, ya, Masruq Ibnu Ajda, Ubaidillah Ibnu Amr, Shuraih bin Harith, ya, dan Abu Hanifah. Dalam menetapkan hukum, mazhab ahli ra'i ini berlandaskan pada beberapa asumsi dasar antara lain. Yang pertama yaitu nas-nas atau syariah sifatnya terbatas, sedangkan peristiwa-peristiwa hukum selalu baru dan senantiasa berkembang. Ini artinya mereka berlandaskan melakukan ra'i pada satu, berasumsi bahwa syariat sifatnya terbatas. Akan tapi sosial dan kebudayaan ini selalu berkembang. Yang kedua adalah setiap hukum syara dikaitkan dengan ilat tertentu dan ditunjukkan untuk tujuan tertentu. Jadi kenapa ra'i, kenapa pendapat, tentunya mereka memiliki asumsi yaitu syara dikaitkan dengan sebuah ilah, yaitu suatu alasan. Seperti contoh kenapa yang namanya hal tersebut bisa diharam karena
bisa begini ya. Seperti dalam Al-Quran banyak sekali ilah-ilah kenapa Allah mengharamkan, seperti Allah mengharamkan khamr dan lain sebagainya, karena itu menunjukkan sebuah ilah-ilah tertentu atau alasan-alasan tertentu. Oke. Secara umum dapat disimpulkan beberapa faktor yang timbulnya dua aliran ini, yaitu hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak sebanyak di Hijaz. Jadi fatwa dan qaul Nabi itu tidak banyak di Hijaz atau di Madinah maupun di Makkah. Karena itu fuqaha Irak harus memeras otak dan berusaha keras, yaitu untuk memahami pengertian ya nas, illah dalam rangka mengambil hukum dari syarak agar pengertian hukum tersebut tidak terbatas hanya yang tertera dalam teksnya saja. Itu alasannya. Yang selanjutnya, Irak merupakan pusat pergolakan politik dan pusat pertahanan Syiah dan Khawarij, yang salah satu akibat negatifnya ialah adanya pemalsuan terhadap hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, fuqaha Irak sangat hati-hati dalam menerima hadis. Bila ada hadis yang tidak sesuai dengan maqasidus syariah, maka hadis tersebut mereka takwilkan atau mereka tinggalkan. Ini beberapa faktor menyebabkan. Selanjutnya, faktor yang ketiga adalah karena faktor lingkungan hidup yang berbeda. Irak pernah lama dikuasai Persia sehingga mempengaruhi hubungan kedatangan dan adat kebiasaan orang Irak yang sama sekali tidak dikenal di Hijaz. Oke. Pokok-pokok dasar perbedaan faham mereka dalam garis besarnya ada 3 macam. Ya, pertama adalah dasar sumber tasyriknya. Hal ini terjadi perselisihan para mujtahid mengenai jalan menerima hadis dan dasar-dasar dipergunakan untuk mentarjihkan yang sebagian atas sebagian yang lain. Yang kedua, kecenderungan beristimbat. Di dalam kalangan ahli ijtihad lahirlah dua kecenderungan dalam berjihad, yakni kecenderungan ahli ulama Hijaz dan kecenderungan ahli ulama Irak. Ini dasar pokok perbedaan. Yang ketiga, prinsip bahasa. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa suatu nas itu menetapkan suatu hukum pada mantuknya. Artinya apa? Yang jelas ditunjukkan kata itu tujuan omongannya, dan menimbulkan kontra hukum pada mafhumnya. Artinya yang dikarepkan apa, yang dimaksudkan apa. Pengertian diambil keseluruhan jumlah kalimat, bukan jelas ditunjukkan oleh kata-katanya. Oke, kesimpulannya. Ijtihad yang dilakukan sebelum prakodifikasi hukum Islam tetap menggunakan teori-teori istinbat yang terdapat pada ilmu usul fikih. Meskipun teori tersebut belum terbukukan dalam tulisan yang sistematis, ilmu usul fikih lahir sebagai konsekuensi logis adanya perluasan wilayah Islam yang semakin luas hingga ke seluruh penjuru dunia. Hal ini berimplikasi pada timbulnya persoalan-persoalan baru yang belum diketahui dasar hukumnya. Persoalan baru tersebut apabila tidak dihukumi oleh orang ahli dalam bidang usul fikih bisa melahirkan fatwa yang sesat menyesatkan, sehingga untuk menghindari hal tersebut terjadi diperlukan suatu buku yang berisi tentang teori-teori istinbat yang bisa dijadikan rujukan dalam menggali dan menetapkan suatu hukum. Oke, itulah kesimpulan dari ijtihad ya, aspek sejarah. Saya cukupkan. Semoga keterangan ini bisa menjadikan bahan wawasan dan bermanfaat bagi saya pribadi. Mungkin yang istifadah berikan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.